Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tri Mas Kentir akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu ialah charging station monitoring atau pengawasan charging station. Dan di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu, yang pertama ada Sakif Musadok dengan 2011331 dan ada Abdul Latif Aziz dengan NIM 201133326 dan saya sendiri Muhammad Aditya Wijaya dengan NIM 201133338. Baik, kali ini langsung saja kita ke presentasinya. Latar belakang dari Final Project ini ialah yang pertama ada perkembangan kendaraan listrik semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir dan ada hambatan dalam penggunaan kendaraan listrik karena masalah infrastruktur pengisian baterai dan kurangnya sistem pengawasan pengecasan dan kurang praktis. Dan selanjutnya untuk kebutuhan pengguna sendiri, yang pertama kebutuhan utamanya ialah kebutuhan yang harus kebutuhan yang harus ada agar pengguna dapat monitoring sistem dengan baik ialah kebutuhan UI pada sistem yang ini menggunakan web browser yang ada pada perangkat dalam menampilkan informasi yang telah diolah oleh sistem. Informasi yang ditampilkan berupa tegangan dan persentase baterai. Dan fasilitas yang diperlukan ialah device yang memadai dan koneksi internet serta akun yang diintegrasikan monitor. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada kebutuhan pertama ada ialah mampu memonitoring pengecasan baterai pada kendaraan listrik dengan baik. Dan yang kedua, mampu memonitoring tegangan yang masuk dari modul ke baterai. Dan yang ketiga, mampu mengirimkan informasi berupa data pengecasan ke cloud. Dan untuk analisis non-fungsionalnya, yang pertama, sistem harus memastikan bahwa membaca daya baterai dan mengisi daya. Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Dan yang kedua, mampu menampilkan statistik chart. Dan yang ketiga, menyediakan server cloud seperti Firebase dan atau Blink. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sakif Musadok. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan server IoT. Di sini untuk protokol yang kami gunakan pada proyek kali ini menggunakan MQTT. Ya, kenapa kami menggunakan MQTT? Karena bandwidth yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan HTTP. Karena protokol MQTT lebih ringkas dan tidak memerlukan header yang besar seperti yang dibutuhkan HTTP. Kemudian selanjutnya MQTT lebih cocok untuk koneksi yang memiliki latensi tinggi atau bandwidth rendah. Kemudian selanjutnya MQTT menyediakan QoS atau Quality of Service yang lebih baik, yang memungkinkan pengirim pesan yang dapat diandalkan dan diterima sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, kita ada rancangan server IoT node sensor. Di sini ada node sensor TP4056 digunakan untuk mengisi arus dan juga untuk mengecek voltase sekaligus persentase baterai. Kemudian node sensor arus dan tegangan digunakan untuk mengukur arus dan tegangan yang mengalir ke kendaraan listrik saat pengisian. Kemudian di slide selanjutnya ada rancangan server IoT. Di sini ada Wireless Sensor Network atau WSN, merupakan sekumpulan perangkat sensor yang terhubung secara nirkabel dan dapat saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Perangkat sensor ini dapat berupa sensor suhu, sensor kelembapan, sensor tekanan, atau sensor lainnya yang digunakan untuk mendeteksi suatu kondisi atau variabel. Nah, berikut adalah rancangan dari server IoT WSN. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Aziz. Oke, untuk rancangan server IoT private atau public, server IoT public adalah server yang tersedia untuk digunakan oleh siapa saja. Server ini biasanya digunakan untuk aplikasi umum dan dikelola oleh perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan IoT.
Data yang disimpan di server ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke dalam layanan tersebut. Keamanan data dapat ditentukan oleh perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan IT tersebut. Nah, berikut ini adalah rancangan server private to public. Next. Nah, untuk desain dashboard atau UI-nya seperti berikut. Yang pertama, di kotak kiri atas itu terdapat tegangan baterai, yang dimana jika baterai tidak terkoneksi atau dalam keadaan off, maka voltasenya di bawah 1. Dan jika terkoneksi dengan baterai maka di atas 4. Nah, kemudian di kanan ini adalah presentasi baterai. Ini untuk mengecek presentasi baterai yang tersedia dan saat pengecasan. Yang di bawahnya itu tegangan dan voltase itu tegangan dan presentasi baterai itu adalah statistikanya. Oke, next. Oke, kesimpulan dari ini adalah tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan akses monitoring pengecasan kendaraan berbahan bakar listrik. Memonitoring charging station menggunakan MQTT karena proyek ini membutuhkan kemampuan yang lebih lengkap seperti dokumen untuk autentifikasi dan enkripsi. MQTT menggunakan bandwidth lebih sedikit dibandingkan dengan HTTP karena protokol MQTT lebih ringkas dan tidak memerlukan header yang besar seperti yang dibutuhkan oleh HTTP. MQTT lebih cocok untuk koneksi yang memiliki intensitas tinggi atau bandwidth yang rendah karena MQTT mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan hanya mengirimkan perubahan data. Oke, untuk kesimpulan seperti berikut, kembali ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami, dan selanjutnya akan kita lakukan demonstrasi oleh kami. Terima kasih. Baik, jadi di sini kita akan melakukan demonstrasi monitoring pengecasan stasiun SPKLU, dan tujuan dari proyek ini adalah kita dapat memonitoring pengecasan di device apapun dan dimanapun. Dan di sini mekanisme pengecasan akan dijelaskan oleh Mas Sakif. Ya. Modul yang kami gunakan pada prototyping kali ini kami menggunakan LCD 16x2. Di dalamnya saya include I2C, kemudian kita memakai Node MCU 8266, ada modul charging TP4056, ada resistor 100.000, kemudian ada soket DC, yang ini female ya, yang ini male, kemudian yang ini female, kemudian ada baterai lithium. Kemudian lanjut kita prototypekan proyek ini. Nah, ini bisa dilihat sudah menyala tulisannya SPKLU monitoring. Nah, kemudian kita simulasikan ada mobil yang ingin mengecas. Ya, kita masukkan. Nah, bisa dilihat di sini voltase dan baterainya. Kalau dicabut, Mas? Kalau dicabut ini. Oke. Nah, ini simulasi prototipe dari SPKL-nya. Kemudian kita beralih ke cloud-nya. Nah, untuk di bagian cloud-nya di sini ada tegangan baterai, ada presentasi baterai, kemudian ada nih Tegangan baterai dalam bentuk statistik. Nah, ini juga persenan baterai dalam bentuk Nah, statistik. kemudian kita lanjut simulasikan jika ada kendaraan yang masuk di sini ingin mengecas, kemudian ingin kita monitoring. Nah, bisa dilihat di sini di cloud-nya langsung 95% dan tegangan baterainya 4 volt. Ya, bisa disamakan dengan ini. Oke, terima kasih. Itu saja simulasi atau prototipe dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancing